Banyak usaha sebenarnya potensial, tetapi belum berkembang maksimal karena belum mampu menjelaskan apa produknya, apa keunggulannya, dan kenapa harus dipilih. Nah, disinilah pentingnya sebuah pitch deck. Pitch deck bukan hanya sekedar presentasi, tetapi merupakan cara kita meyakinkan orang lain terhadap bisnis yang kita miliki. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat pitch deck yang menarik, sederhana, dan mampu meningkatkan peluang bisnis. Selamat datang di Ikhlas 335, buat pitch deckmu mempromosikan promosi produk bisnismu. Perkenalkan, saya Zailani yang akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator dalam kegiatan hari ini. Oke, sebelum memulai kegiatan, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib kegiatan. Oke, yang pertama, mohon peserta untuk memute audio selama pemaparan materi. Oke, saya kembali jelaskan. Pertama, mohon peserta untuk mute audio selama pemaparan materi. Kemudian yang kedua, on cam tidak wajib, terutama jika jaringan kurang stabil. Yang ketiga, sesi tanya jawab nanti akan dibuka sesuai dengan arahan dari narasumnya. Lalu pertanyaan dapat diajukan melalui Zoom chat atau menu raise hand. Yang selanjutnya mohon mengikuti kegiatan hingga selesai agar mendapatkan materi secara utuh. Oke, teman-teman semua, kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Iis Hadiah. Beliau merupakan co-founder dari Al-Fajjah Alam Tani yang bergerak di bidang agroedwisata dan pertanian sejak tahun 2021. Beliau juga memiliki berbagai macam prestasi di bidang kewirausahaan dan aktif dalam pengembangan UMKM. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Iis Hadiah. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali ya bisa bergabung di acara Ikhlas ini dan setelah beberapa kali dijadwalkan dan akhirnya sekarang terlaksana juga. Eh, saya juga tidak menyangka gitu ya. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan oleh BPVP untuk mengisi acara ini dan satu hal lagi itu menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya. Saya ini juga sebagai alumni dari BPPIP, yang pertama kali pelatihan yang saya dapatkan dari BPPIP yaitu tentang pelatihan budidaya cabai waktu itu ya. Dan alhamdulillah itu sangat benar-benar bermanfaat. Mohon izin suaranya hilang. Oke, Bu Iis. Ya, ya gitu. Alhamdulillah ya, ilmu yang saya dapatkan dari BPPIP bisa saya aplikasikan yang semula saya belajar secara otodidak gitu dan bisa secara lebih terperinci lagi gitu. Eh, Pak Jaya, boleh saya langsung share screen sekarang? Ya, silakan Ibu Iis. Ya, saya share screen dulu ya perkenalannya sambil saya share. Bentar. Sudah muncul? Belum? Muncul. Tapi itu Belum, Bu. coba Belum. Bentar ya. dicek dulu, Bu. Dibuka dulu filenya. Nah, ini share. Sudah ada belum, Pak? Belum, Bu. Belum. Atau mau sama Pak Jaya aja? Bentar. Aku aja. Ya, boleh nanti kami bantu untuk share screen, Bu ya. Ditunggu sebentar. Kita coba dari saya. Udah ada belum, Pak? Udah muncul, Bu. Bentar. Silakan Bu Iis, sudah muncul. Udah muncul ya. Hmm, bentar.
Bentar Pak ya. Sambil menunggu, boleh saya tahu ini pesertanya dari mana saja ya, dari kota mana saya, boleh ditulis di kolom chat dari mana saja. Wow, cukup ya dari Bekasi. Oh, ada yang dari Papua juga ya, paling jauh mungkin ya. Sebentar ya Pak. Ya. Pak Jaya, boleh dibantu nggak ini untuk share screen-nya? Sepertinya ini punya saya agak-agak terkendala koneksi, Pak. Soalnya Oh, ada, ini sudah kami bantu share screen, Bu. Ini dari kami ini share screen-nya. oh ya, Ibu Eh, tinggal lan- bacain aja. oh ya, lanjut Pak ke slide berikutnya. Oke. Ya, ini pesertanya cukup jauh-jauh ya. Ada yang dari Bandung, Cilengsi, Sumatera Utara, ada Suwoso, Wonosobo, ada yang dari Medan. Kaget ya ini ada yang dari Papua juga gitu. Malang, Bu. Iya tuh dari Malang, Brebes, Jatim. Mungkin ini kebanyakan dari luar Jawa ya. Eh, nah, perkenalkan, saya perkenalkan dulu. Nama saya Iis Sadiah. Ini saya memang bukan dari basic pertanian. Saya juga bukan basic dari pengusaha juga. Awalnya saya ini seorang perawat gitu ya. Di tahun 2015 saya mulai berhenti bekerja dan memulai untuk berwirausaha. Eh, Dan usaha ini memang saya telah jatuh bangun gitu ya membangun kewirausahaan ini dan akhirnya di tahun 2021 alhamdulillah ya sampai sekarang kami masih konsisten dengan usaha pertanian kami yaitu agroeduwisata Alfaza Alam Tani. Nah, untuk brand Pruzame dan Almeci ini merupakan produk turunan dari kami dan yang Pruzame memang ini baru saja launching dan untuk Almeci masih persiapan. Untuk Fruzamel ini merupakan produk turunan dari melon dan semangka, yaitu produknya itu antara lain kerupuk melon sama kerupuk semangka, manisan melon, manisan semangka, jus semangka, pokoknya produk yang berhubungan dengan melon dan semangka. Nah, untuk Almeci ini merupakan karena di kita ini ingin memberdayakan para petani juga yang ada di sini. Nah, akhirnya kita membuat brand baru yaitu Almeci. Itu merupakan produk yang nantinya akan menerima produk-produk yang dari para petani di sini karena di sini itu banyak penghasil singkong gitu ya yang sering saya bawa gitu ya ke BPPP juga itu yang berupa Ndoglewo. Nah, itu nanti saya akan salah satu brandnya nanti saya kasih Almeci itu. Nah, di tahun 2025 kemarin ya alhamdulillah saya mengikuti beberapa kompetisi eh, yang di awal tahun saya mengikuti yang Ambassador Agriculture itu dari Kementerian Pertanian eh, yang eh, selanjutnya, saya juga mengikuti Sisberdaya, itu dari Dana Indonesia, Alhamdulillah mendapatkan juara satu. Kemudian dari DPMPTSP Jabar sebagai The Best of Agriculture 2025. Dan eh, kemarin di akhir tahun yang terakhir, saya juga mengikuti kewirausahaan, lomba kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dan Alhamdulillah di situ saya mendapatkan juara dua. Dan mungkin karena melihat beberapa prestasi saya di tahun 2025 kemarin, akhirnya Pak Fajar meminta saya untuk mengisi acara ini dengan tema Pitch Deck. Padahal kalau misalkan melihat dari basic saya tuh benar-benar dari nol banget gitu ya untuk belajar pitching itu bukan karena saya mahir dan saya pintar berwirausaha gitu ya. Mungkin karena ada beberapa prestasi ini ya akhirnya saya diberi kesempatan untuk mengisi acara ini. Dan ini beberapa pengalaman pekerjaan saya. Sebelumnya saya memang pernah bekerja di
luar negeri di Jepang di tahun 2009, dari 2009 sampai dengan 2013. Itu pas saya lulus kuliah sampai 2013 saya berhenti bekerja karena waktu itu saya menikah dan suami menginginkan untuk tinggal di Indonesia. Ya, akhirnya saya terpaksa pulang ke tanah air. Dan pada saat itu saya masih bekerja juga sebagai perawat dan bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Tasikmalaya karena suami juga bekerja di daerah Tasikmalaya. Kemudian, nah dari berhenti bekerja, kemudian saya mendirikan usaha gitu ya dengan satu brand tapi berbeda-beda produk. Nah, itulah kesalahan saya di waktu itu. Saya hanya menjual apa yang ingin saya jual, tapi tidak menjual apa yang konsumen inginkan. Nah, disitulah saya tahu gitu kenapa waktu itu usaha saya tuh tidak maju dan tetap jalan di tempat dan sampai ya akhirnya gulung tikar gitu. Nah, itu karena salah satu kesalahan saya di sana. Dan di tahun 2021 pas pandemi, waktu itu saya sedang diisolasi mandiri sama suami gitu ya, karena harus keluar dari rumah karena di rumah ada anak juga gitu dan waktu itu rumah sakit lumayan cukup penuh ya sehingga tidak memungkinkan kami untuk dirawat. Ya, akhirnya saya dan suami itu memilih mengisolasi diri di suatu tempat yaitu di kebun yang sekarang kami jadikan tempat usaha dan sebelumnya itu kami sewakan kepada para petani yang sebelumnya itu memang ditanami padi dan padahal tanahnya itu merupakan tanah kering tapi dipaksakan untuk ditanami padi ya hasil dalam 1 tahun itu hanya 1 kali berproduksi. Nah, dari situlah muncul ide saya dan suami untuk mendirikan usaha ini gitu. Dan selain itu, nah karena waktu itu saya itu pengangguran gitu ya, nggak ada tidak ada pekerjaan sama sekali, banyak organisasi di sekitar sini yang saya ikuti, diantaranya PKK Desa, kemudian ya kelompok tani karena memang saya sudah terjun ke dunia pertanian, akhirnya masuklah menjadi kelompok tani di sini. Kemudian karena di desa ini masih sama ya seperti halnya ada program pemerintah yang sekarang sedang berjalan yaitu KDMP Desa Sukajaya. Dan saya juga sebagai wakil ketua KDMP. Kemudian karena petani juga akhirnya ikut program regenerasi petani yang waktu itu programnya gubernur yang sebelumnya gitu. Dan ya meskipun programnya sudah tidak ada, tapi karena kami ini perkumpulan para petani milenial, ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ya masih berjalan untuk komunikasi dan bekerja sama dengan sesama antar petani gitu. Ya, nah kalau misalkan ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan boleh ya follow Instagram saya. Ini ada Instagram saya juga sama Facebooknya, terus Instagram dan Facebook dari Alfaza Alam Tani. Ya boleh. Kebetulan kami belum punya admin karena kemarin itu agrowisata kan biasanya berjalan eh, 3 bulan sekali. Jadi eh, kalau misalkan kita mau iklan atau mau bikin konten biasanya kita menggunakan jasa vendor atau enggak kita menggunakan jasa influencer. Nah, jadi adminnya masih saya sendiri gitu. Ya, next Pak. Nah, nah barangkali di sini mungkin ya apakah sudah ada yang memulai usaha? Boleh diketik di kolom chat atau yang bekerja apa atau yang sudah mulai saya sudah ada yang masih belum. Saya lihat dulu ya, soalnya pitching ini ya kebanyakan kan kita gunakan bagi yang sudah mempunyai usaha. Tapi kalau yang belum punya usaha bisa juga melakukan pitching. Sebagai jika mempunyai ide bisnis nanti juga bisa dilakukan pitching. Belum sudah bekerja sambil usaha sampingan. Ih, mantap ya. Semuanya sudah pada hebat-hebat tuh. Tapi kalau usaha iya sudah. Aduh, baru PHK dan baru memulai usaha semangat ya. Nanti saya juga pernah ada di posisi itu dan memulai usaha itu memang bukan hal yang gampang gitu. Tapi dengan mengikuti kelas-kelas seperti ini biasanya kita mendapatkan inspirasi baru dan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Nah, kita langsung aja ke materinya ya. Apa itu pitching? Pitching adalah cara singkat dan jelas untuk memperkenalkan usaha. Nah, karena ini singkat, kita harus bisa menjelaskan siapa kita, produk kita seperti apa, masalah apa yang ingin kita selesaikan, kenapa usaha kita layak untuk dipilih. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Next, Pak. Kenapa pitching penting untuk UMKM? Yang pertama, kita harus meyakinkan pembeli.
kita melakukan usaha ini, yang jelas kita ingin mempunyai konsumen. Makanya kita harus bisa meyakinkan pembeli. Yang kedua, kita menarik mitra atau reseller. Kita sebagai pengusaha yang mempunyai usaha gitu, kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita membutuhkan mitra atau reseller. Saya juga termasuk usaha yang maksudnya kita berproduksi sendiri, yang otomatis saya juga membutuhkan mitra, membutuhkan reseller, baik itu untuk segi penjualan atau mitra sebagai supplier. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk mengakses pendanaan. Nah, ini mungkin agak-agak kontroversi ya kalau untuk pendanaan ini. Banyak yang misalkan usahanya itu perlu membutuhkan investor. Nah, boleh menggunakan pitching ini. Terus atau misalkan ke perbankan juga boleh ya kita melakukan pitching. Kemudian yang selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha. Nah, dengan sering kita melakukan pitching, maka kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Karena disitulah kita tahu gitu apa yang menjadi keunggulan dari usaha kita. Nah, dari situlah karena kita mengetahui apa yang menjadi keunggulan dari usaha kita, kita bisa dengan mudah memperkenalkan usaha kita, bisa memperkenalkan dan bisa menjual produk kita. Nah, slide selanjutnya, Pak. Kayaknya ini masih sama, Pak. Selanjutnya, Pak. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis pitching. Yang pertama, elevator pitch, sales pitch, business pitch, investor pitch, sama storytelling pitch. Selanjutnya, Pak. Elevator pitch, nah ini mungkin adalah satu pitching yang tidak kita sadari. Padahal ini sering kita lakukan. Dan saya juga dulu gitu, kadang ada kesempatan, tapi karena tidak tahu ilmunya, kadang saya melewatkan elevator pitch ini. Padahal ini tuh meskipun 1 menit, tapi sangat berharga. Dan yang paling sering saya lakukan di elevator pitch ini, yang paling saya ya pernah alami gitu, karena datangnya tiba-tiba dan kita tanpa persiapan, jadi mau tidak mau gitu, kita tuh harus bisa menonjolkan diri siapa diri kita, bahwa usaha kita itu seperti apa gitu. Nah, karena ya ini elevator pitch, jadi penjelasannya itu sangat singkat antara 30 sampai dengan 60 detik dan digunakan ketika ketemu orang secara tidak sengaja, networking, perkenalan cepat. Eh, Kalau misalkan kita sedang di suatu acara dan ada pembicara misalkan itu yang si pematerinya itu misal sesuai dengan usaha kita. Nah, ketika kita melakukan pertanyaan, otomatis kita sebelum mengajukan pertanyaan, kita akan memperkenalkan dulu usaha kita. Nah, kadang-kadang dalam sesi seperti itu pun bisa terjadi kerjasama dan itu pernah saya lakukan juga gitu secara tidak sengaja. Saya bertanya kepada salah satu pematerinya dan saya memperkenalkan bahwa usaha saya di bidang pertanian dan beliau juga kebetulan sama bergerak di bidang pertanian. Ya akhirnya kita klop dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa bekerja sama gitu. Selanjutnya, Pak. Sales pitch. Nah, pitching yang ini merupakan pitching untuk menjual produk atau jasa digunakan saat menawarkan ke calon pembeli, saat live selling atau presentasi produk. Ciri-cirinya fokus ke manfaat produk, ada ajakan untuk membeli dan lebih persuasif. Jadi banyak orang yang mengira kalau misalkan pitching itu untuk menarik investor. Tidak seperti itu ya, karena pitching itu bisa kita gunakan juga untuk menarik konsumen ataupun pembeli. Nah, kalau sales pitch ini paling sering biasanya kita kerjasama dengan para retail atau sebuah perusahaan-perusahaan. Nah, itu biasanya kita gunakan sales pitch. Selanjutnya, Pak, busina speech. Nah, ini juga disama ya untuk mencari tadi, mohon maaf tadi ada sedikit agak kemiripan antara yang tadi yang sales sama busines. Nah, sama-sama untuk untuk menjual produk kita gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Nah, investor pitch, nah ini untuk mencari pendanaan. Biasanya ini ke investor. Nah, mungkin ini yang sering saya lakukan di beberapa tahun terakhir gitu ya. Saya mengikuti inkubasi, mengikuti kompetisi. Nah, disinilah mulai kita bisa mempromosikan atau mempresentasikan usaha kita.
Dan cukup kompleks ya dibanding dengan yang tadi mungkin kita bisa hanya menjelaskan produk keunggulan kita seperti apa. Nah, kalau untuk investor pitch ini memang agak-agak panjang dan agak-agak rumit. Meskipun ini banyak yang harus kita jelaskan, tapi waktunya juga biasanya ini eh, tidak boleh terlalu panjang. Misalkan kalau misalkan untuk kompetensi itu biasanya dibatasi antara 5 sampai dengan 10 menit dan selanjutnya untuk tanya jawab. Nah, dalam waktu yang singkat itu kita harus menjelaskan tentang panjang lebar usaha kita dan nanti di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan juga. Nah, ya, next, Pak. Nah, storytelling pitch, nah paling ini kita bercerita, mungkin ini banyak dilakukan oleh para konten-konten kreator di konten. Misalkan kalau kita menggunakan jasa affiliate untuk menjual produk kita, paling sering kita gunakan storytelling pitch ini. Ya, selanjutnya Pak. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa memilih jenis-jenis pitching sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ketemu orang sebentar, kita gunakan pakai elevator pitch. Nah, kalau mau jualan, kita pakai sales pitch. Nah, kalau kita cari mitra, business pitch. Kalau cari modal, ya kita investor pitch. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau nanti barangkali penjelasan saya takutnya terlalu cepat. Memang saya bicaranya agak pa- terlalu cepat ya. Atau cukup Lanjut, segini? lanjut dulu, Lanjut Bu. aja ya. Ya, so. Berarti lanjut Pak ke slide selanjutnya. Nah, struktur pitching sederhana antara 1 sampai dengan 2 menit. Yang pertama, kita perkenalan, ini masalahnya seperti apa, solusi, produk jasa, keunggulan, ajakan untuk closing. Pak, sebentar ya. Nah, ya lanjut Pak. Slide selanjutnya Pak. Nah, untuk perkenalan biasanya sampaikan dengan singkat nama usaha, bidang usaha, nah lokasinya contoh seperti saya tadi menjelaskan di awal eh, nama usaha saya apa, bidang usaha apa. Sebentar ya Pak ya, ada Nah, sampai dengan singkat nama usaha, bidang usaha, lokasi contoh seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Ketika saya memulai presentasi ini, eh, kan tadi saya juga memperkenalkan diri. Nah, sama halnya dengan pitching. Pitching juga sama. Kita harus memperkenalkan diri kita dulu, usaha kita apa, bidang usahanya seperti apa. Ya, contohnya di sini saya dari Alfaza Alam Tani, UMKM Pertanian, itu dari Garut. Ya, next Pak, slide selanjutnya. Nah, masalah konsumen, masalah ini biasanya masalah nyata yang ada di lapangan. Tadi saya sempat cerita kenapa usaha saya yang di tahun 2015 sampai dengan 2019 itu jatuh bangun dan dengan satu brand tapi beda-beda produk. Ya disitulah karena saya tidak tahu permasalahan konsumen saya itu seperti apa gitu. Nah, dan usaha ini karena dimulai dari mengatasi permasalahan, jadi alhamdulillah sampai sekarang kita masih konsisten karena banyak yang membutuhkan produk saya ini gitu. Jadi saya ini menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan saya gitu. Nah, selanjutnya Pak, nanti ada contohnya juga. Nah, solusinya seperti apa? Dari permasalahan itu kita berikan solusi. Contoh, karena permasalahan tadi itu berhubungan dengan kesehatan. Nah, makanya saya memberikan solusi tentang pemenuhan gizi secara langsung. Agrowisata petik sendiri yang langsung dari kebun, di mana di situ kita konsumen bisa merasakan. Oh, mending slide selanjutnya aja, Pak. Nanti soalnya di situ ada contohnya langsung. Nah, ini mungkin ini agak kelihatan ya. Sebentar. Nah, ini terlihat tidak semuanya, soalnya kalau di saya ini sebagian Pak Jai kelihatannya. Nah, udah cukup Pak. Sebelum, nah ini Pak, ini permasalahan yang saya selesaikan di wilayah saya yang awalnya. Yang awalnya kami merupakan lahan tada hujan, lahan kering yang seperti tadi saya jelaskan bahwa Al-Faza Alam Tani itu merupakan lahan pesawahan kering
tapi dipaksakan untuk ditanami padi, di mana padi itu kan membutuhkan air yang cukup banyak gitu ya. Sedangkan lahannya itu merupakan lahan tada hujan. Kalau misalkan tidak ada hujan, berarti otomatis lahannya itu kering, dan ketika kering berarti tidak ada produksi sama sekali gitu. Nah, dari situlah saya berinisiasi bagaimana lahan ini biar bisa berproduktif selama 1 tahun penuh, dan memilih suatu tanaman yaitu hortikultura. Dan setelah kita memilih hortikultura, kita juga memilih hortikultura itu banyak, ada sayuran, ada buah juga gitu. Dan akhirnya saya memilih buah karena di sini buah melon itu memiliki masa tanam yang cukup singkat, yaitu antara 30 sampai dengan 60 hari. Beda dengan tanaman buah-buahan lain yang memiliki masa tanam yang cukup panjang dan berbuahnya itu kadang musiman. Nah, beda dengan melon dan semangka, kita bisa atur sendiri kita kapan mau panen, kita kapan mau tanam. Dalam 1 tahun penuh kita bisa tanaman yang sama. Oh ya, sebelumnya saya itu kan menanam cabai juga gitu ya. Nah, jadi untuk memutus mata rantai hama, kita menggunakan dua komoditas utama ini antara cabai dan melon dan semangka. Kalau melon dan semangka itu kita tanam secara bersamaan. Nah, kalau cabai kita tanam terpisah sebagai pemutus mata rantai hama gitu. Nah, awalnya dari situ ya. Kemudian permasalahan selanjutnya yang mungkin ini terjadi di semua petani itu antara keterpusatan antara konsumen dan petani. Maksud di sini yang jadi kebanyakan produk pertanian itu dijual dengan rantai yang cukup panjang. Dari petani disalurkan ke tengkulak, dari tengkulak disalurkan ke pasar induk, dari pasar induk barulah ke pasar tradisional, dari pasar tradisional bahkan ada yang ke warung dulu, baru sampai ke konsumen. Dari rantai panjang itu kita bisa melihat kualitas buah maupun kualitas sayuran itu akan sedikit berkurang gitu, karena dengan rantai yang cukup panjang dan distribusi yang cukup panjang. Nah, dari situlah kami menyadari bagaimana caranya agar si produk kami, produk pertanian ini bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Dan dari situlah kita membuka kepikiran untuk membuka agroeduwisata, di mana konsumen bisa memetik buah langsung, dah, dan merasakan sensasinya gitu, dan melihat prosesnya sendiri seperti apa penanamannya, dan memutus beberapa mata rantai penjualan. Jadi akhirnya kita bisa langsung memberikan produk kami kepada konsumen, dan konsumen bisa menikmatinya langsung gitu. Nah, untuk slide selanjutnya, Pak. Nah, kemudian apa yang membedakan? Nah, ini juga biasanya kita jelaskan ya saat pitching, apa yang membedakan usaha kita dengan usaha lain gitu. Nah, otomatis kan setiap usaha itu pasti ada kompetitornya, ada saingannya gitu. Nah, dari segi kualitas, dari pengalaman, lokasi gitu. Nah, itu juga mungkin ada menjadi pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam kita menjual produk kita. Contoh keunggulan kita itu karena bisa dipetik sendiri oleh konsumen dan produknya itu segar, harga terjangkau. Karena tadi si mata rantai itu kita putus gitu. Yang dari tengkulak, tengkulak mengambil misalkan dari 1 kilo itu bisa mengambil tengkulak 1.000 misalkan. Pasar induk misal ngambil 2.000. Dari itu, jadi kan sudah beberapa eh, itu rantai kita putus, dan akhirnya harga juga bisa stabil gitu. Nah, next selanjutnya, Pak. Nah, ini yang menjadi keunggulan saya. Ini biasanya dimunculkan juga di saat di pitch deck saya. Nah, ini yang menjadi keunggulan kami, rasa yang ditawarkan itu karena lebih unggul, karena mempunyai rasa yang lebih manis. Kenapa kita bisa lebih manis meskipun kita berada di dataran yang cukup tinggi ya, 500 mdpl kan. Kalau untuk melon dan semangka itu idealnya di dataran rendah gitu. Bahkan lebih bagus lagi kan kalau di dataran yang di pesisir pantai gitu, yang lebih rendah lagi. Sedangkan kami ini di 500 mdpl, cukup tinggi juga gitu ya di dataran menengah. Nah, ternyata yang membedakan kami dengan produk yang ada di pasar itu karena kita bisa memanen di waktu yang pas gitu. Nah, sedangkan karena yang ada di pasar itu biasanya karena rantainya terlalu panjang, jadi kebanyakan petani itu memanen sebelum masa panen gitu. Jadi kalau misalkan pematangannya itu jadi terjadi seketika distribusi dari petani sampai ke pasar, biasanya seperti itu. Nah, kesegaran produknya lebih daripada yang lain karena dipetik langsung dari kebun. Kemudian kita juga kenapa sampai sekarang kita masih menanam reguler, karena kita ingin mempertahankan eh,
sebagai produk utama kita itu sebagai kalau misalkan buah premium itu kan biasanya harganya lebih tinggi. Nah, kita ingin menjangkau konsumen yang bisa dijangkau oleh siapa saja dan kalangan mana saja. Makanya kita tetap bertahan di reguler gitu. Tidak beralih ke premium. Nah, Nah, dengan menggunakan pemasaran agrowisata, kami juga menawarkan edukasi tentang penanaman. Nah, itulah karena itu juga menjadi salah satu permasalahan yang saya selesaikan. Dunia pertanian ini memang sudah jarang peminatnya gitu ya, terutama di kalangan muda dan terjadi di sini juga kebanyakan petani itu dari lansia gitu. Jadi yang sudah lanjut usia dan para anak muda itu kebanyakan lebih memilih bekerja di luar daerah dan meninggalkan lahan kita, akhirnya lahan kita menjadi kering dan tidak ada yang eh, mau menjadi petani gitulah. Nah, dengan adanya agroeduwisata ini, kami berharap para generasi muda bisa mendapatkan motivasi dan ide baru untuk mau memulai usaha di dunia pertanian. Nah, karena dunia pertanian ini merupakan sumber utama pangan kita, jadi sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Meski selama manusia hidup pasti kita membutuhkan makan itu yang menjadi kunci utama di usaha pertanian ini ya. Ya next Pak. Nah kemudian untuk closing karena ini merupakan pitch deck yang eh, singkat setelah kita memaparkan beberapa poin tadi, akhirnya kita ajak audien untuk bertindak. Misalkan mau bekerja sama, berdiskusi atau mau berkolaborasi. Nah seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah, kemudian sebentar Pak ya ini ada yang. Nah, kalau business pitch tadi yang saya jelaskan, ini memang agak-agak rumit ya yang tadi yang untuk misalkan kita mau mencari investor atau kita melakukan proposal bisnis atau apa inkubasi bisnis. Nah, biasanya kurang lebih gitu pitch deck-nya itu seperti ini ya, mulai dari perkenalan, masalah, solusi, target market, pertumbuhan bisnis seperti apa, rencana ke depannya seperti apa, proyeksi bisnisnya seperti apa, dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan closing itu. Nah, biasanya slide-nya itu tidak sebaiknya kurang dari 10 slide dan tidak lebih dari 10 slide karena kita akan menjelaskan dalam waktu yang cukup singkat antara 5 sampai dengan 10 menit. Jarang-jarang sih sebenarnya kalau yang 10 menit itu karena terlalu panjang, biasanya antara 5 mungkin sampai 8 menit dan sisanya untuk tanya jawab. Nah, disitulah kita harus bisa menjelaskan semua poin-poin ini secara terperinci. Kemudian slide selanjutnya, Pak. Udah. Sudah, Pak? Oh, beda. Oh, ini. Selanjutnya, Pak. Pak, boleh di-share nggak itu yang satunya lagi, slide yang satunya lagi? Bu. Sebentar ya, kita siapkan dulu. Oh iya, Pak. Oke, balik kali teman-teman sambil nunggu. Kalau ada yang mau bertanya, Ya, silakan. saya lihat dulu kolom chat ya, barangkali ini ada ya bertanya saya ingin membuat satu brand sendiri tapi saya masih sedikit ragu karena untuk saat ini brand fashion sangat cepat perubahan trennya. Bagaimana caranya saya bisa percaya diri terhadap brand yang akan saya bangun? Ini dari Ibu Teti Rahmawati. Ibu Teti, kebetulan usaha saya yang tadi saya jelaskan itu kebetulan bidang fashion juga sama. Waktu itu saya produksi hijab, produksi daster. Memang Bu, kalau untuk fashion itu waktu itu karena saya tidak melihat gitu ya pasar itu saya target marketnya siapa saya tidak tahu gitu waktu itu. Pokoknya asal saya suka aja saya produksi gitu tanpa saya tahu ini akan dijual kemana gitu. Memang fashion itu eh, persaingannya cukup ketat yang pernah saya alami gitu ya Bu ya. Tapi Ibu jangan berkecil hati karena sekarang banyak sosial media, banyak juga apa afiliator. Nah, afiliat ini biasanya akan membantu mempromosikan produk kita gitu bisa juga. Terus untuk membuat brand tadi maaf Bu, pertanyaannya brand fashion. Nah, Eh, betul Bu, saya juga dulu pernah mengalami kalau untuk kerudung itu biasanya ketika saya beli itu misalkan seri baru itu harus saya targetkan 3 bulan harus habis. Soalnya ketika 3 bulan lebih tidak habis, nanti akan keluar yang baru lagi dan saya jadi nantinya menumpuk gitu. Nah, itulah dulu kenapa dan mohon maaf ya Bu ya, sebenarnya bukan karena eh, itu memang kegagalan saya gitu ya Bu ya. Jadi Bu, saya tidak menjelekkan tren fashion gitu ya.
waktu itu kenapa saya gagal seperti yang saya jelaskan. Jadi saya itu tidak tahu konsumen saya itu seperti apa gitu. Nah, jadi saya kurang mempelajari di situ dan saya juga tahu kesalahan saya itu waktu yang usaha itu kenapa bisa hancur setelah sekarang gitu. Setelah saya tahu ilmunya, oh ternyata dulu tuh saya gagal tuh karena ini gitu. Nah, jadi taunya itu setelah sekarang gitu, setelah tahu ilmunya gitu. Nah, makanya bisa percaya diri, Ibu bisa mengikuti event-event. Apalagi kalau untuk fashion itu sebenarnya banyak sekali ya event yang diadakan oleh dinas-dinas. Bahkan seperti pameran-pameran. Biasanya dinas juga sering mengadakan. Di Skup Jabar sering. Atau mengikuti dari eh, apa ya, rumah BUMN. Nah, rumah BUMN kebanyakan itu juga passion. Nah, boleh Ibu mengikuti itu juga. Nanti, nah setelah Ibu bergabung dengan komunitas, nah seperti saya kan, saya ini usahanya di bidang pertanian. Saya mengikuti komunitas pertanian ini karena ya itu biar kita bisa sharing dengan sesama petani. Nah, dan Ibu juga bisa sharing dengan sesama pengusaha passion gitu. Nah, terus ada lagi kalimat jual apa yang konsumen bukan yang ingin kita jasa. Bukan, belum ada di pasaran dan saya ingin menjual itu. Nah, itu betul. Jadi ketika kita membangun usaha, kalau misalkan yang masih bingung gitu ya, karena saya juga dulu sempat bingung gitu ya, setelah saya gulung tikar di tahun 2019 ketika mau mulai usaha baru lagi, usaha apa yang mau saya jalani, sempat saya juga bingung. Dulu saya belum tahu ilmunya, belum tahu datanya saya dapat dari mana gitu. Nah, kalau misalkan mau mencari data, kita bisa mencari di Google Trend. Apa yang menjadi tren saat ini? Cari di situ. Terus atau tidak kita bisa mencari dari permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita. Eh, Contoh seperti saya contohkan Gojek ya. Saya soalnya paling suka sama model usahanya Gojek. Gojek itu bermula muncul dari kita yang bingung gitu mau bepergian, kita harus antri, harus macet gitu. Nah, Gojek itu memberikan solusi kepada kita. Kita tidak perlu mencari, tidak perlu berlari ke depan untuk mencari angkot, tidak perlu memanggil taksi, bahkan kita cukup menekan HP kita, kendaraan langsung ada di depan rumah kita. Nah, dari situlah muncul itu juga adalah permasalahan-permasalahan. Nah, jadi bisa dicarilah permasalahan itu yang ada di lingkungan seperti saya tadi kan, saya melihat gitu ada lahan kering, kenapa harus dipaksakan menanam padi, padahal lahan ini bisa produktif terus-menerus itu selama 1 tahun penuh jika kita tanami tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Nah, itu Pak bisa. Ya Pak Jai, sudah bisa di-share? Ya, baik Bu, sebentar. Saya siapkan dulu ya. Nah, Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah nah, ada? ini Oke. contoh pitch deck saya. Yang ini setiap inkubasi bisnis pasti saya beda-beda menurut pitch deck, dan ini pitch deck saya yang terakhir dan ini juga ada beberapa yang saya edit lagi dan saya buang gitu karena merasa ini terlalu privasi gitu ya, dan ini secara garis besar saja mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya buat teman-teman semua misalkan yang mau mencoba mempresentasikan usahanya ya. Slide selanjutnya Pak. Nah, nah, ini biasanya kita jelaskan awal mula berdirinya usaha kita itu seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan juga bahwa Alfaza ini didasari dari eh, ya perusahaan pertanian gitu di bidang pertanian yang membudidayakan melon dan semangka. Nah, di sini kita visi misinya. Ya, kemudian slide selanjutnya Pak. Nah, nah ini tadi problem kita seperti apa gitu. Yang pertama lahan kering, terus adanya minat generasi muda pada profesi pertanian ini sudah sangat berkurang. Terus karena ini usahanya di masa pandemi waktu itu di tahun 2021, jadi dari situlah kita muncul bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat itu meningkat di waktu itu ya, karena kita mulai menyadari, oh ternyata kita
kita sehat, ternyata ketika kita terpapar COVID tidak banyak gejala yang muncul gitu. Nah, itu salah satunya dan salah satu yang terhadap konsumsi buah karena ini konsumsi buah di Indonesia memang cukup rendah gitu ya jika dibandingkan dengan angka yang ditargetkan oleh WHO. Nah, kemudian dari rantai panjang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita dari petani ke konsumen itu memiliki rantai yang cukup panjang. Nah, next selanjutnya, Pak. Nah, disitulah Alfaza memberikan solusi. Nah, lahan pesawahan yang kering kita produktifkan menjadi lahan yang produktif dengan tanaman hortikultura yang bisa ditanam meskipun di luar musim hujan, meskipun di musim kemarau bahkan lebih bagus gitu. Kemudian karena kita agrowisata, jadi ada edukasi pertanian dan motivasi pertanian untuk para generasi muda. Kemudian selanjutnya melon dan semangka yang memiliki masa tanam yang singkat jika dibandingkan dengan buah-buahan lain dan itulah yang menyebabkan angka penjualan nilai penjualan maksud saya nilai penjualan buah-buahan itu masih cukup tinggi di negara kita karena apa? Karena kita itu masih berfokus pada buah-buahan yang musiman, contoh mangga, terus rambutan. Jadi jika di luar musim itu misalkan tidak ada buah nih, nah otomatis harga buah biasanya melonjak tinggi. Nah seperti sekarang kan kemarin pas Idul Fitri cukup agak tinggi juga gitu. Nah, itu juga karena memang ya udah 1 tahun ini kan produksi buah di negara kita cukup menurun gitu ya, ditambah lagi dengan permintaan dari MBG yang cukup besar, ya akhirnya harga buah lah melambung tinggi gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya konsumen bisa membeli langsung ke petani itu permasalahan solusi yang kita tawarkan. Selanjutnya, Pak. Pak, nah ini produk-produk kami ya. Ini sebelum launching produk yang baru kemarin ya, produk olahan. Nah, sebelumnya kami hanya memproduksi ini aja. Nah, seperti ini melon, semangka. Nah, ini reguler. Mungkin ada ini ada yang golden. Golden itu kan termasuk yang premium. Kenapa bisa katanya ditanam di lahan terbuka ya? Alhamdulillah bisa gitu ya. Tapi itu juga kalau musim kemarau gitu. Nah, selanjutnya Pak. Nah, ini yang menentukan market size. Ini memang cukup agak kalau untuk pemula mungkin di sini udah ya yang usahanya udah cukup lama mungkin angka-angka ini sudah biasa lah mungkin ya. Nah, kalau untuk tadi kan ada yang masih belum memulai usaha. Nah, ini bisa menjadi patokan kita dan ini biasanya yang apa menjadi acuan investor gitu untuk menanamkan modal di kita seperti apa gitu. Nah, seperti ini kan saya menjertam pasar potensial Kabupaten Garut sekitar 200,2,5 miliar per tahun. Sam itu pasar yang bisa dijangkau oleh kita. Nah, sekitar segini gitu. Nah, sedangkan SOM ini adalah porsi yang sudah dicapai oleh Alfaza Alam Tani di tahun 2024. Ini datanya data dari tahun 2024 sekitar 1 miliar per tahun. Nah, jadi sebenarnya untuk mengincar angka 81 miliar itu adalah PR kita. Bagaimana kita bisa menjangkau pasar sebanyak itu gitu. Nah, itulah pasar yang bisa kita jangkau gitu. Nah, terus data ini kita sesuaikan dengan angka konsumsi buah di Indonesia di tahun 2000. Ini data dari BPS ya. Angka kebutuhan yang dianjurkan oleh WHO atas konsumsi buah itu sebesar 150 gram per kapita per hari. Sedangkan angka yang sudah dicapai oleh yang sudah terpenuhi yang kita konsumsi setiap hari itu buah itu hanya sekitar 88,7. Jadi masih banyak angka yang harus kita capai untuk memenuhi 150 gram per kapita per hari. Bayangkan jika satu wilayah Kecamatan Malangbong yang ada di sini gitu, saya penuhi semuanya. Angka berapa yang bisa masuk ke kantong Alfaza Alam Tani? Itu cukup besar. Nah, itulah menjadi PR kita bagaimana kita bisa mencapai target pasar yang begitu besar itu gitu. Nah, itulah menjadi salah satu angka mengapa kita sampai sekarang masih kita kejar gitu. Dan ini juga menjadi PR saya juga sebagai owner dari Alfaza Farm. Kenapa kita belum bisa mencapai angka itu ya karena kembali lagi karena melon dan semangka ini merupakan tanaman yang cukup sulit. Jadi karena kesulitan itu angka ini sangat sulit dicapai gitu. Terus ditambah lagi SDM yang belum memadai.
Jadi sampai sekarang kita masih punya 5 pengelola di lahan. Dan 5 pengelola di lahan itu semuanya bukan basic dari pertanian, tapi kita yang benar-benar mengajarkan dari nol bagaimana cara menanam melon, dan cara memanen sampai panen, cara perawatannya, cara menanam cabai, bagaimana apalagi cabai lebih sulit ya sama. Dan waktu itu kenapa saya memilih pelatihan cabai ke BPPP karena saya berpikir kalau kita mahir dalam menanam cabai, kita bisa menanam tanaman lain dan itu memang sudah terbukti gitu. Saya ajarkan kepada para pengelola di kebun gitu. Slide selanjutnya, Pak. Nah, bisnis model selanjutnya yang kita jelaskan, kita menggunakan dua penjualan B2C dan B2B. Kalau B2C ya kita secara agrowisata dan kita juga B2B ke pasar induk jaringan, apalagi dari sekarang ke dapur MBG, kemudian banyak ya permintaannya ini dari klinik dan rumah sakit. Ini juga baru sebagian dan sebagian kita stop dulu karena tingginya permintaan dari MBG. Kemudian posyandu untuk PMT kalau dulu gitu, kalau sekarang posyandu juga sudah saya stop karena adanya permintaan dari MBG karena posyandu kan sistemnya sekarang sudah menyatu dengan MBG gitu ya. Nah, kemudian ada permintaan juga dari para UMKM, penjual jus biasanya. Nah, instansi pemerintah dan sekolah biasanya kalau instansi pemerintah dan sekolah ini bekerja sama secara untuk edukasi pertaniannya biasanya seperti itu. Ya, slide selanjutnya, Pak. Nah, traction. Nah, ini adalah perkembangan usaha kita dari tahun 2021. Kita mulai berdiri, uji varietas, pemasaran. 2021 kita tidak langsung menanam melon dan semangka sebenarnya. Kita menanam dulu tanaman lain. Awalnya dari ubi dulu, yang mudah gitu. Karena ya kita basic kan bukan pertanian gitu. Kita belajar bertani secara otodidak. Ya, akhirnya kita mencari tanaman yang mudah lah gitu. Ya kita menanam ubi, terus menanam cabai agak meningkat itu sedikit ya. Dan akhirnya karena kita tahu gitu ya, cabai itu tidak bisa ditanam terus-terusan, ya akhirnya kita rolling dengan melon dan semangka. Dan sekarang malah kebalikan. Kita yang utama itu menjadi melon dan semangka dan cabai untuk memutus mata rantai. Padahal sebenarnya di awal-awal berdiri kita fokusnya di cabai dulu gitu. Nah, kenapa kita sekarang lebih berfokus ke melon dan semangka, yaitu kembali lagi ke pasar. Karena permintaan pasar yang cukup tinggi gitu terhadap melon dan semangka, ya akhirnya kita masih di melon dan semangka. 2022 yaitu udah 2023 kita mulai agroeduwisata. Itu juga dengan ala kadarnya gitu tanpa ilmu, tanpa iklan, tapi alhamdulillah gitu kita bisa em, menjual 20 ton habis dalam waktu 2 minggu dan sekarang sebenarnya lebih cepat gitu ya dalam penjualan yang sekarang karena permintaan dari MBG itu cukup tinggi. Per hari itu satu dapur biasanya antara 2 kintal sampai dengan 2 kintal setengah sampai 3 kintal permintaan dari MBG per hari. Dan itu satu dapur. Dan permintaan ke kita itu sudah ada yang masuk tuh 7 dapur. Jadi kebayang sangat membludak sekali gitu dan kadang-kadang ya kehabisan gitu tidak semua dapur kita supply gitu. Nah, terus di tahun 2024 kita pernah diliput stasiun TV swasta, SCTV pernah, terus kalau dulu ada Net TV, Net TV juga pernah sama Trans TV. Nah, itu. Dari ini prestasi-prestasi di tahun 2025 sebenarnya tadi sudah ada. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga saya pernah mengikuti inkubasi bisnis, tapi ya seperti itulah namanya juga kita masih belajar gitu. Kadang ada yang berhasil jadi juara, ada yang tidak. Tapi itulah menjadi pembelajaran dan motivasi saya untuk terus bertumbuh gitu. Selanjutnya, Pak. Nah, ini tadi sudah saya ada ya di slide sebelumnya. Lanjut, Pak. Nah, ini marketing. Udah, Pak. Ini selanjutnya, Pak. Nah, ini tim kami. Nah, itu juga biasanya kita jelaskan di pitch deck. Kenapa tim itu penting? Karena biasanya yang mau kerjasama dengan kita itu kita melihat siapa ownernya, siapa timnya, seperti apa keunggulan dari tim kita gitu. Nah, biasanya melihat itu karena disitulah kita personal branding kita itu dipertaruhkan gitu. Apakah ownernya itu akan bertanggung jawab, akan terus menjalin kerjasama yang baik gitu. Nah, itu juga akan dipertaruhkan juga selanjutnya, Pak.
investment. Nah, kalau misalkan untuk pitch deck yang membutuhkan investasi, karena ini waktu itu pitch deck yang inkubasi untuk perlombaan, jadi biasanya ditanya gitu, ketika kita mendapatkan pendanaan, dana itu akan kita gunakan untuk apa? Nah, jadi kalau misalkan kemarin ini saya gambarkan secara sederhana gitu ya, waktu itu saya bilang bahwa kami itu membutuhkan pendanaan untuk membuat produk turunan dan dananya itu 50% kita gunakan untuk membangun tempat, 30% untuk pembelian alat dan mesin, 20% untuk kemasan. Nah, seperti itu. Biasanya kalau misalkan ada yang lebih terperinci lagi, tapi ini saya jelaskan secara garis besar saja. Ya, lanjut, Pak. Nah, biasanya setiap inkubasi gitu ya, kita ditanya gitu. Usaha kita itu dampaknya untuk siapa saja, apa aja yang dapat kita berikan untuk lingkungan kita, untuk sosial, untuk ekonomi. Nah, di sini Al-Faza Alam Tani memberikan dampak yang pertama optimalisasi lahan pada hujan. Yang tadi saya jelaskan, tadinya lahan yang kering, yang tidak produktif, kita produktifkan. Terus dari segi penanaman kita meminimalisir lahan gitu. Kita gunakan sistem polikultur atau tumpang sari. Jadi melon dan semangka kita tanam sekaligus. Jadi dua komoditas ini bisa tanam langsung. Untuk melon kita rambahkan ke atas dan untuk semangka kita di bawah gitu. Secara dengan begitu kita meminimalisir limbah. Nah, itu yang pertama dampak dari lingkungan. Nah, untuk dampak sosial, kita memberikan motivasi terutama ya untuk regenerasi petani, untuk para generasi muda agar mau ikut bertani. Nah, ini gambar dari tim-tim kita waktu itu yang mengikuti pelatihan dari BPPP. Nah, itu semuanya bukan basic pertanian, tapi alhamdulillah semuanya sekarang mau bertani. Dan sudah mulai mahir gitu ya 5 orang ini alhamdulillah gitu. Nah, selain itu eh, karena usaha kita tadi itu menyelesaikan permasalahan gizi, ya akhirnya kita harus mampu mengedukasi masyarakat bahwa gizi konsumsi buah itu sangat penting. Konsumsi buah kita itu masih rendah. Bagaimana kita harus bisa mencapai angka yang ditargetkan oleh WHO untuk kebutuhan tubuh kita gitu. Bahwa kebutuhan buah kita itu sangat sedikit gitu. Nah, kita edukasi kepada masyarakat dan itu juga apalagi kan sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan pencegahan stunting. Nah, dari situlah kita juga bisa ikut serta dengan pemerintah mensosialisasikan akan pentingnya konsumsi buah gitu. Nah, wisata sehat dan inklusif. Nah, kita memberikan wisata yang sehat gitu karena ya minim limbah, kita eh, datang ke alam langsung, kita bisa menikmati, bisa tahu bahwa alam itu seperti apa gitu. Nah, itulah dampak sosialnya. Terus dari dampak ekonomi, ya otomatis ya, ketika kita membangun suatu perusahaan, otomatis kita akan merekrut tenaga kerja dan itu juga akan meningkatkan pendapatan para warga sekitar gitu. Terutama apalagi saya itu diusahakan yang untuk pengelola lahan itu diusahakan untuk yang rumahnya di sekitaran kebun kita karena saya berharap gitu ya intinya bukan hanya saya saja yang maju gitu, tapi lingkungan sekitar pun bisa ikut merasakan keberhasilan kita bersama-sama lah gitu. Bukan saya mau mengajak untuk eh, maju, bukan mengajak, tapi kita bersama-sama ketika kita berhasil ya masyarakat di sekitar kita juga harus sama-sama ikut merasakan keberhasilan itu gitu. Nah, seperti itu mungkin pitch deck yang selanjutnya, Pak. Nah, ini sudah mau akhir slide akhirnya. Nah, kalau di akhir itu barulah kita boleh tambahkan kata-katanya. Nah, mari kita bersama membangun pertanian yang berkelanjutan dan edukatif. Itulah kata-kata terakhirnya. Biasanya memang setiap inkubasi saya gunakan kata-kata yang berbeda, tapi dalam bentuk PCP ini saya gunakan ini. Nah, terus boleh juga kita mencantumkan kontak-kontak kita seperti ini, WA-nya, terus kontak dari TikTok, Instagram, sama Facebook. Nah, ini 3 gitu ya. Nah, mungkin kita boleh Pak lanjut ke slide yang tadi, yang pitching UMKM, yang materi yang sebelumnya yang tadi.
Nah, sambil menunggu Pak Jae share itu, nanti saya baca dulu ya. Tuh, nah ini dari Pita Rugun. Bapak Pita, saya juga pengen usaha UMKM, tapi saya bingung bakalan ada tidak ya karena lingkungan rumahnya sepi kan. Bapak jangan berkecil hati. Sekarang kan sudah banyaknya online ya, jadi kita selain itu bisa selain berjualan offline, kita juga bisa melakukan usaha secara online. Nah, terus kita sih gitu, oke namanya. Nah, pertanyaan yang bagus sebenarnya di pitch deck tadi sebenarnya ada ya rincian pendapatan kita tuh berapa gitu terus marginnya berapa sebenarnya ada cuman tadi saya mau share sebenarnya tapi takutnya penjelasannya malah melebar kemana-mana gitu jadi akhirnya ya saya udahlah close aja dulu tapi tidak setiap inkubasi itu menanyakan penghasilan kita tidak 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 semuanya gitu ya ada juga yang tidak memerlukan sama sekali. Tapi memang kebanyakan itu juga akan dipertanyakan gitu. Kita mengambil margin berapa, ya kita mengambil keuntungan berapa, omset per tahun kita berapa. Nah, itu juga biasanya ditanyakan gitu. Oh, terima kasih yang sudah follow. Sangat oh, terima kasih. Ini sama-sama ya kita belajar. Izin untuk materi bisa di-share. Iya, nanti di-share ya untuk materinya. Oke, usaha industri cetak. Nah, Pak, selanjutnya Pak kedua slide terakhir. Bukan Pak, sebelum ini. Nah, tips-tips pitching agar menarik. Ya, gunakan bahasa yang sederhana. Nah, kebanyakan gitu ya, dari yang pernah saya lihat gitu, dari pitching-pitching, dari pitch deck yang dibuat itu, rata-rata itu membuat pitch deck itu sangat panjang. Pitch deck itu bukan untuk kita bacakan, tapi untuk kita jelaskan. Dan slide itu hanya pelengkap gitu, dari penjelasan kita. Nah, biasanya makanya kita gunakan bahasa yang sederhana dan jangan terlalu banyak font dari segi warna juga akan mempengaruhi. Kenapa saya ini juga menggunakan warna pink dan hijau karena ini sesuai dengan logo di PT Alfaza Alam Tani. Nah, terus ceritanya harus nyata, itu sudah pasti ya. Dan kontak mata dan senyum, aduh mohon maaf jika saya tadi kurang senyum. Terus, ya biasanya pitching itu dilakukan antara 1 menit, 3 menit, 5 menit. Jarang-jarang yang lebih dari 5 menit. Nah, itu juga memang ada sih yang lebih dari 5 menit jika misalkan eh, harus menjelaskan yang lebih panjang misalkan nah itu baru jarang-jarang sih ya, rata-rata 5 menitan dan untuk lomba juga rata-rata 3 menit. Dan yang paling jauh itu ya 1 menit itu pernah saya pitching itu 1 menit diusahakan dan itu bagaimana caranya kita menggait juri dalam waktu 1 menit. Nah itu juga cukup ya dalam penjelasan yang cukup panjang. Intinya gini dari semua poin yang saya tadi paparkan tentang pitch deck itu tidak semuanya harus kita jelaskan. Tapi intinya dari pitching itu bagaimana ajakan kita, bahwa bagaimana produk kita itu bisa menarik untuk mitra, untuk investor. Nah, itu poinnya di situ. Bagaimana agar produk kita itu bisa menarik di mata konsumen seperti itu. Inti dari pitching gitu ya. Selanjutnya, Pak. Nah, penutup itu setiap UMKM punya cerita berharga. Nah, pitching bukan soal hebat, tapi soal jelas dan jujur. Nah, itu yang menjadi kunci. Jangan sampai kita menampilkan angka-angka yang tidak relevan. Makanya tadi pas saya apa menampilkan angka-angka itu, saya jelaskan bahwa data ini saya dapatkan dari BPS gitu. Terus saya dapatkan dari mana gitu angka-angka itu. Nah, itu menjadi bukti bahwa angka itu memang real ada gitu. Terus untuk margin memang itu agak sensitif gitu ya. Makanya saya tadi juga tidak memasukkan itu karena ya takutnya eh, ya, angka itu kan cukup sensitif juga gitu ya. Nah, seperti itu. Udah Pak ya, habis dan yang terakhir mungkin boleh ada sesi tanya jawab atau ada yang pernah pitching di sini? Boleh di itu di kolom chat diketik. Oke, Mohon maaf ya ini. teman-teman, bila ada yang ingin bertanya, boleh resen atau di kolom chat ya.
Oke, Tadi saya sambil sudah baca, tadi udah beberapa ya yang sudah dibaca sama Ibu ya. ya. Oke. Barangkali ada yang lagi yang mau bertanya, silakan sambil menunggu yang chat atau raise hand mungkin saya bacakan ya rangkuman materi hari ini. Nah, hari ini Oh, kita telah belajar ya teman-teman semua bagaimana pentingnya pitch deck dalam bisnis, lalu bagaimana cara menyampaikan ide secara singkat dan jelas, lalu struktur pitching yang efektif, kemudian ada strategi menarik perhatian audiens. Hari ini juga kita memahami bahwa produk bagus harus didukung dengan cara penyampaian yang baik. Pitch deck adalah alat untuk meyakinkan, dan juga ada kunci sukses tadi ya, jelas, iya. singkat, dan menarik seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ini Pak Jaya ini ada nih dua pertanyaan yang menarik dan saya satukan aja ya dari Oke, boleh, boleh, silakan. Ioana sama Pak Yanuar. Boleh Boleh. salah satu boleh ya open mic gitu. Boleh. Nah, ini soalnya Ah, pertanyaannya agak-agak mirip ya. Yang pertama dari Iona ketika awal bisnis kira-kira untuk mencapai konsumen itu bagaimana caranya ya Bu? Bahkan hingga saat ini karena awal buka pasti saya rasa sulit untuk mencari konsumen. Apakah ada tipsnya Bu hingga bisa menjual 20 ton gitu. Nah, terus ini yang satu lagi dari Pak Yanuar, ini cara mencari target pasar bagaimana? Nah, boleh kalau saya tahu ini untuk Bapak atau Ibu Ioana, hmm. usahanya apa ya? Kan Bu Yohana di open mic. Aku, saya belum punya usaha, tapi kebetulan waktu itu selagi kuliah disuruh buat bikin bisnis gitu, Bu. Jadi kayak ada masa di mana ketika menjual itu saya rasa sulit untuk mencari pelanggan karena memang banyak juga yang jual-jual makanan karena memang produk kita waktu itu makanan. Jadi saya rasa ini penting gitu Bu buat ditanyakan karena juga tadi melihat informasi bahwa sudah mencapai 20 ton itu dan kemudian dari awal Iya, itu Senin, Bu. kira-kira Senin. Hmm. bagaimana Pak? Maaf. Oh ya, itu yang bocor sepertinya Bu. Lanjut aja Bu. Oh iya, seperti itu sih Bu. Hanya itu aja. Kalau untuk menentukan target pasar, mungkin sebenarnya saya pernah lihat ya Pak ya di materi sebelumnya ada ya yang membahas tentang target pasar itu seperti apa. Nah, boleh lihatlah di YouTube-nya BP Pipe, mungkin kelas sebelumnya, tapi di sini saya juga ingin menambahkan untuk menentukan siapa yang menjadi konsumen kita. Nah, Ibu lihat dulu, kalau misalkan produknya makanan, karena ini sesuai dengan produk kita yang baru gitu ya, Pruzamel yang produk olahan. Nah, di situ kita lihat siapa yang akan membeli konsumen, ya siapa yang akan membeli produk kita ini. Ya, otomatis kita carilah orang-orang yang menyukai cemilan, yang menyukai produk-produk yang gurih-gurih gitu, yang kriuk-kriuk karena ini bentuknya kerupuk ya. Untuk kerupuk sama manisan memang ini dua konsumen yang berbeda gitu ya. Nah, kita cari siapa yang menyukainya. Di umur berapa? Umur berapa rata-rata orang yang menyukai kemungkinan potensial yang menyukai produk kita itu. Kita cari dari situ. Terus daerah mana yang akan kita jangkau? Nah, kalau untuk Alfaza Alam Tani ini karena ini produknya fresh gitu. Jadi saya targetkan hanya di Kabupaten Garut saja. Kenapa saya menargetkan di Kabupaten Garut saja? Karena melihat dari angka yang tadi potensial tadi di Kabupaten Garut, ketika kita melihat warga Garut, kalau seluruhnya memakan buah sehari dengan jumlah yang tadi saya tentukan itu, yang sudah ditentukan oleh WHO, kebayangkan angka pasarnya tuh berapa sangat tinggi gitu. Nah, makanya saya targetkan untuk di Kabupaten Garut ini. Contoh, misalkan untuk agrowisata, saya agrowisata aja ya, karena yang udah berjalan agrowisata. Agrowisata itu yang menjadi siapa yang paling menyukai untuk berlibur. Saya cari ke ibu-ibu TK. Ibu-ibu TK itu biasanya ibu-ibu yang suka mengantar anak-anaknya ke TK maksudnya gitu. Bukan ibu-ibu TK, bukan ibu-ibu yang sekolah di TK gitu ya. Nah, biasanya ibu-ibu itu kan ada komunitasnya ya gitu. Nah, biasanya kalau musim-musim libur, ayo kita main kemana gitu. Nah, atau enggak kita pulang sekolah jalan-jalan yuk gitu kan. Ibu-ibu seperti itu. Nah, makanya dari itu saya datangilah TK-TK gitu, sekolah-sekolah TK.
untuk ya promosikan bahwa kita ini mengadakan agrowisata gitu. Kemudian selain Ibu TK, di sini ada komunitas odong-odong. Odong-odong ini maksudnya kalau di daerah sini tuh ada ya kayak semacam angkutan lagi gitu. Jadi nah, kepada para sopirnya biasanya odong-odong ini mengantarkan orang-orang yang mau pergi ke tempat berwisata biasanya gitu karena rombongan, bukan bus juga ya, tapi ya semacam mobil terbuka gitu. Nah, biasanya saya informasikan kepada para sopir, Pak, nih kita mengadakan agrowisata gitu. Nah, itu terus itu kan yang membutuhkan, para sopir membutuhkan penumpang untuk pergi ke tempat wisata. Saya membutuhkan orang yang berwisatanya, jadi kita berkolaborasi lah gitu. Nah, terus yang sering saya promosikan itu selanjutnya untuk ke yang membutuhkan produk-produk kita seperti rumah makan. Di rumah makan biasanya membutuhkan produk segar, cabai terutama ya. Biasanya cabai saya promosikan ke rumah makan. Terus eh, sekarang kan MBG membutuhkan harus ada buah gitu. Nah, saya juga promosikan ke dapur MBG ke bagian suppliernya. Nah, suppliernya itu kebetulan memegang beberapa dapur. Ya, akhirnya kita tidak perlu berangkat ke satu dapur satu antara dapur satu ke dapur yang lain, tapi kita cukup mendatangi suppliernya saja. Kita promosikan bahwa kita ini menanam melon dan semangka gitu. Dan mereka juga untung gitu ya. Kenapa mereka juga untung? Karena mereka juga tidak perlu membeli dan tidak perlu mencari produk buah-buahan ke tempat lain karena sudah ada di wilayah kita gitu. Nah, itu Bu salah satunya. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang membutuhkan produk kita. Dan yang paling sering terjadi itu dan yang pernah saya rasakan juga gitu. Ketika mau memulai usaha, saya tuh kadang bingung gitu, takut nggak laku gitu. Nah, padahal semua produk itu sebenarnya bakalan laku asal kita tahu siapa yang membutuhkan produk kita. Jadi harus ada klop siapa yang membutuhkan dan kita memberikan produknya itu kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah satu kesatuan yang sangat penting gitu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab ya. Nah, cara mencari target pasar ini untuk Bapak Yanuar sudah cukup ya, sama ya soalnya pertanyaannya. Atau mau ada yang, nah ini cara mentarget pasar selanjutnya suka pitching di TikTok dengan hook. Siap, Nah kalau, cukup Bu. Terima kasih banyak Bu oh masukannya iya Bu. sama, ya sama-sama. Mudah-mudahan sudah menjawab ya. Nah, ini suka pitching di TikTok dengan hook. Nah, kalau untuk TikTok, sebenarnya saya itu anti ya sebelumnya saya tuh anti di depan kamera. Makanya lihat di konten-kontennya Alfaza itu jarang memperlihatkan kami sebagai owner gitu karena memang kebetulan saya dan suami itu anti kamera, jadi jarang-jarang. Jadi mengapa kita sampai sekarang untuk agrowisata itu masih menggunakan jasa vendor dan influencer? Ya karena kita sendiri jujur nggak bisa gitu. Jadi kita lebih baik ya kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke ahlinya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa elemen yang terpenting dalam bisnisnya itu pitching untuk menarik pihak yang dituju? Nah, elemen yang terpenting dalam bisnis, dalam pitching untuk menarik pihak yang dituju itu biasanya kita lihat dulu kita mau mempresentasikan ini ke siapa gitu. Seperti kalau setiap program inkubasi itu biasanya beda-beda gitu ya programnya itu ada yang mencari seorang wanita yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, berarti kita harus menunjukkan bahwa usaha kita itu benar-benar bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu. Terus ada juga inkubasi yang lebih ke apa untuk menerima investasi dari investor misalkan itu untuk menerima investasi. Nah, kita tunjukkan bahwa eh, perusahaan kita itu sehat, marginnya itu ada gitu. Nah, itu ditentukan biasanya kita bisa menampilkan data-data itu. Jadi, kalau mau pitching itu kita lihat dulu siapa yang akan menerima presentasi kita, siapa yang akan mendengarkan presentasi kita. Jadi, dilihat dulu apa kebutuhannya dan untuk apa misalnya itu bisa dilihat dulu.
Ya, untuk meningkatkan profit di tahap strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan profit di tahap awal? Branding. Sebenarnya kalau di tahap awal itu lebih baik branding. Eh, karena dengan kita membangun brand yang kuat, otomatis ke depannya pun kita akan lebih mudah untuk menjual ya. Contohnya ketika brand-brand yang sudah punya nama, meskipun ganti pemilik, tapi ketika sudah tahu, oh kok brand ini bagus nih, tetap kan orang tuh pada membeli gitu. Contoh seperti eh, baru-baru ini kan ada produk minuman gitu ya. Maaf saya menyebut nama Le Mineral gitu ya dengan Aqua gitu. Kan dulunya itu Le Mineral tidak ada, cuma satu nama Aqua. Tapi Le Mineral itu bisa terus naik. Kenapa? Karena mereka branding di awal cukup kuat gitu. Jadi sampai sekarang kan bahkan orang yang semula sangat percaya dengan Aqua bahkan bisa beralih ke Le Mineral gitu dan sebaliknya gitu. Nah, itulah kenapa branding itu sangat kuat gitu, sangat penting gitu ya ketika kita di awal. Soalnya kalau dijual masih produk mentah, harganya masih jauh turun Bu dan saya sudah 2 kali gagal jadi ada ini satu. Jadi produk turun betul. Dan ini juga menjadi permasalahan saya kemarin ya. Saya sempat cerita juga ke Pak Pajar waktu itu ya bahwa kalau untuk cabai kita tidak bingung gitu ya penjualan karena cabai itu dari grade A, B, C semuanya masuk ke pasar gitu. Eh, karena ada yang membelinya meskipun cuman cabai busuk gitu tapi ada yang membelinya, ada yang membutuhkannya gitu. Nah, kalau untuk melon dan semangka karena kita branding di awal bahwa produk kita ini fresh, bagus gitu. Nah, kadang-kadang melon itu kan ada yang tumbuhnya tidak sempurna. Jadi yang garis-garis di melonnya itu tipis gitu. Nah, itu otomatis kan mengurangi kualitas rasanya. Jadi, tapi bukan berarti busuk ya yang untuk grade C ini, tapi kurang manis gitu. Jadi untuk konsumen itu lebih suka yang lebih manis itu. Jadi yang breaknya itu biasanya antara 12 sampai dengan 16. Nah, kalau misalkan yang garis-garisnya itu sedikit, biasanya itu breaknya tuh di bawah 12, jadi kurang manis. Nah, saya tuh bingung kadang-kadang menjual yang itu tuh karena mau dijual ke tukang, ke yang jualan pedagang sop buah, permintaannya tidak terlalu banyak. Per hari itu hanya sekitar di bawah 10 kiloan. Sedangkan ini kan banyak sekali gitu produknya. Ya akhirnya saya buatlah produk turunan gitu. Nah, terus izin bertanya UMKM biasanya terkendala pemasaran dan pemodalan. Ya betul, itu permasalahan semua UMKM. Betul sekali. Apakah ini bisa laku karena ada momen permintaan ya reseller. Oh, kalau untuk hmm, ini boleh ya nanti DM saya aja permintaan. Soalnya ini mungkin, nah inilah pentingnya mengikuti acara-acara seperti ini. Kadang ya ada momen di mana kita bisa melakukan kerjasama secara tidak sengaja gitu. Nah ini untuk siapa ini? Bapak Yongki Rinaldi, boleh nanti DM saya ya, barangkali bisa ada yang cocok gitu. Mau tanya kalau Bu bos harga miring, apakah Ibu ada cara untuk mengatasinya? Nah, itulah eh, usaha pertanian ini yang menjadi kelemahan setiap petani itu kita tidak bisa menentukan HPP, kita tidak bisa menentukan margin karena petani itu kebanyakan penjualan hasil pertaniannya itu ke tengkulak dan yang menentukan harga itu bukan kita tapi tengkulak dan pasar yang menentukan harga. Salah satu-satunya usaha yang tidak bisa menentukan margin itu adalah usaha pertanian. Kebanyakan seperti itu. Makanya kita lebih nyaman di melon dan semangka karena melon dan semangka itu karena kita jual langsung gitu. Jadi kita bisa menentukan margin dan HPP-nya gitu. HPP-nya bisa kita hitung maksudnya dan marginnya bisa kita tentukan. Dan tetap kita juga bisa mengikuti harga pasar gitu dan ya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang pasar kualitas bagus tapi harga di bawah pasar itu juga kan yang menjadi salah satu daya tarik konsumen terhadap produk kita gitu. Nah, kalau untuk cabai, nah kenapa meskipun cabai itu penanamannya sulit, tapi kita masih tetap pertahankan gitu penanaman cabai ini, karena kesulitannya itu, jadi harga pasarnya itu selalu tinggi untuk cabai. Kebetulan saya itu menanamnya cabainya cabai Tanjung, cabai yang biasa digunakan untuk bumbu balado yang cabai besar. Nah itu penanamannya cukup sulit. Dan harganya pun lumayan, itu cukup tinggi, ya makanya kita masih bertahan di situ gitu. Dan untuk risiko gagal panen itu seperti apa?
Ya itu mah kembali lagi ke SOP perusahaannya masing-masing gitu ya. Kalau saya punya SOP tersendiri gitu, bagaimana cara mengatasi gagal panen, cara antisipasi supaya tidak gagal gitu lah, itu kembali lagi ke itu pendanaan dia punya brand passion untuk marketing dan target pas sudah paham, hanya saja yang modal untuk produksi. Pendanaan di awal. Kalau untuk masalah pendanaan, itu cukup rumit juga ya. Kalau saya tuh di awal, saya menyiapkan dana sekian, pas sekian, dan ketika kita mendapat keuntungan, kita tidak sesuatu, tapi kita gulirkan lagi ke modal, dan pernah kita juga suatu waktu gagal panen, dan ya intinya modal tidak kembali gitu. Nah, itu pun kita harus tetap antisipasi bagaimana cara mengatasi itu supaya kita bisa tetap tetap bisa berjalan berproduksi meskipun kita tidak punya modal gitu. Nah, itu juga cukup yang sudah ya 2021, 2026, 5 tahun ya kita berjalan ya, alhamdulillah kita sudah pernah mengalami, meskipun ya kalau misalkan di balita itu kita masih lah belajar berjalan, kita masih belajar untuk belajar lah, semuanya masih belajar gitu. Nah, tapi alhamdulillah kita sudah bisa ya belajar banting setir ke sana kemari gitu, dan mengatasi semua permasalahan yang ada di kita gitu. Nah, itu memang cukup sulit ya, Bu. Nah, Bu, kalau untuk awal pendanaan, ini saran dari saya saja ya, kalau misalkan boleh mengikuti beberapa inkubasi yang diadakan oleh pemerintahan. Biasanya itu gratis, dan kita ketika kita menjadi juara, biasanya kita mendapatkan hibah dana gitu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk modal. Banyak, Bu, program-programnya eh, dari dana-dana apa, perusahaan-perusahaan besar itu kan sekarang harus ada CSR kan ya. Nah, biasanya ada mengadakan program inkubasi seperti itu. Nah, bisa Bu mengikuti itu. Mungkin gitu ya, yang pernah saya alami gitu, saya juga pas di awal-awal, apakah saya itu sudah siap belum ya mengikuti program seperti ini gitu, program inkubasi seperti ini gitu. Memang saya juga ada tidak percaya diri itu pas di awal. Tapi setelah saya tahu, ternyata ketika kita mengikuti program inkubasi, ada semacam mentoring lagi, mentoring dulu sebelum kita benar-benar ditilai untuk pitching gitu. Dan si mentoring ini adalah modal kita untuk bisa melakukan pitching, dan semakin sering kita mengikuti materi, disitulah kemampuan kita akan meningkat gitu. Nah, makanya untuk di awal, oh iya, satu lagi, yang menjadi modal itu bukan hanya dana gitu ya, tapi ilmu pun itu menjadi modal. Dan itu pernah saya alami juga ketika di usaha saya yang sebelumnya, saya punya modal, saya punya dana, tapi saya tidak punya ilmu. Alhasil apa? Itu tidak menjadi apa-apa. Jadi antara eh, dana dengan ilmu kewirausahaan itu harus seimbang. Nah, disitulah perusahaan kita akan tetap berjalan gitu. Atau kritik yang keras saat pitching, dan bagaimana cara ibu mengubahnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki bisnis agar dapat segera. Nah, itu kritik. Kritik itu suatu masukan yang sangat berharga bagi saya. Saya pernah dikritik habis-habisan tentang usaha saya, tapi di situ menjadi motivasi bagi saya untuk terus memperbaiki diri gitu. Nah, justru dengan adanya kritik itu kita tahu usaha kita itu seperti apa gitu, kelemahannya seperti apa, jeleknya seperti apa. Nah, disitulah kita perbaiki diri gitu, dan ya sampai sekarang pun mungkin masih banyak itu di usaha saya yang harus diperbaiki gitu, karena baru 5 tahun gitu ya, kalau balita tuh masih belajar jalan kata saya juga. Ini kayaknya pertanyaan yang sama ya dari eh, Ibu Krisna Damasanti. Nah, kalau mau melakukan pinjaman yaitu tergantung gitu ya kepada, saya tidak menyarankan untuk ini itu gitu. Kalau untuk masalah pendanaan, soalnya setiap orang kan itu kembali lagi ke finansialnya masing-masing. Tapi kalau misalkan tidak mau melakukan pinjaman, ya lebih baik, kalau menurut saya lebih baik mengikuti acara-acara inkubasi gitu. Nah, itu juga akan menjadi modal awal. Sudah ya semuanya, sudah saya jawab pertanyaannya. Oke, baik teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan di menu resen atau chatnya.
Oke, terima kasih Bu Iis nih. Belum sangat bermanfaat sekali hari ini ya. Semuanya daging semua nih kalau kata anak muda sekarang mah nih. Aduh, Pak, malu Pak, saya juga masih belajar. Ya Siap, ini mah siap. sharing saja mungkin ya dari saya. Mohon maaf sekali kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau ada yang salah kata, ya kita sama-sama belajar di sini. Ini sharing, misalkan kalau ada masukan ke saya juga jangan sungkan untuk boleh ya DM saya langsung atau tadi ada kontak saya bisa WA saya langsung gitu. Ya, terima kasih Pak Jae, Pak Fajar. Ya. Oke, oke. Oh, kayaknya ada yang terakhir ya, Bu. Pertanyaan terakhir. Oh ya, Mau dijawab atau boleh. gimana? Apa ya? Terakhir ya. Yang mana? Dari Pak Hmm. Padi Hmm. nih, PT Sari Alami. Izin bertanya, Bu, dalam bisnis Ibu apa saja yang terlibat dalam bisnis dan apa saja keahlian yang dimilikinya? Untuk yang terlibat, otomatis saya dan suami gitu ya. Suami sebagai founder, saya co-foundernya. Suami yang memegang budidaya, saya memegang manajemen. Untuk di awal mungkin saya juga sama masih di bidang budidaya karena sekarang sudah banyak yang harus saya urusi. Akhirnya kita berbagi tugas gitu ya berdua. Keahliannya mungkin karena saya dan suami itu perawat orang kesehatan, jadi kita bisa beradaptasi dengan cepat dengan dunia pertanian karena memang pada dasarnya kebutuhan manusia dengan kebutuhan tanaman itu sama. Jadi saya bisa sinergikan di situ, itu yang menjadi kelebihan kita gitu. Kenapa kita bisa cepat beradaptasi dari keperawatan sampai ke pertanian gitu. Nah, kalau untuk yang lain-lain, manajemen, marketing, dan itu, ya saya juga belajar dari acara-acara seperti ini. Dan saya juga banyak mengikuti kelas-kelas online. Bahkan kemarin saya sempat 3 hari berturut-turut menonton terus-menerus program ikhlas ini di YouTube-nya PPPP gitu. Nah, itu juga menjadi ilmu baru buat saya gitu. Nah, terus kalau yang lain ahlinya mungkin itu kebetulan sesuai dengan kebutuhan ya saya tambahkan. Tadi ada yang eh, manajemen sama yang eh, akuntansi ya kalau tak salah tadi dua tim saya itu. Nah, memang itu ya saya tugaskan karena sekaligus konsultan untuk saya juga gitu karena ya mereka ahli gitu dan kuliahnya kebetulan di bidangnya gitu. Dan itu juga menjadi konsultan untuk saya juga dan mereka juga kebetulan terjun langsung di kita ketika kita mengadakan agrowisata gitu. Nah, itu kalau yang lain-lainnya ya sebenarnya kita belajar secara otodidak. Apalagi 5 tim sebagai pengelola semuanya belajar secara otodidak dan saya berharap juga kepada semua teman-teman yang belum memulai usaha jangan takut untuk memulai usaha karena ya semuanya bisa kita dapatkan secara gratis di zaman sekarang. Kita tidak perlu mengikuti kelas-kelas berbayar. Gunakan saja dulu yang gratis-gratis. Nanti kalau misalkan kemampuan kita sudah meningkat lah, barulah kita bisa menggunakan pelatihan-pelatihan yang berbayar. Karena nilainya memang beda gitu ya. Yang gratis sama yang berbayar itu ada sedikit nilai yang berbeda gitu. Tapi apapun itu, saya selalu mengikutinya gitu. Mau yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, sekian itu aja, Pak. Oke, Bu Iis, teman-teman semua. Nanti katanya akan ada tugas Bu ya dari Bu Iis ya. Buat Ya, teman-teman boleh. nih. Boleh nanti kita share tugasnya di kolom komentar dan juga teman-teman silakan untuk mengisi link evaluasi yang akan kita bagikan di sini di chat. Oke, nanti untuk di share juga kita akan share juga di grup WA ya teman-teman semua. Seperti itu. Oke. Nanti yang teman-teman yang baru ikut di kegiatan Zoom yang belum masuk ke grup WA, kita akan share juga untuk link grup Zoom grup WA-nya ya, seperti itu. Oke, mungkin kita akan berfoto bersama dulu teman-teman semua. Boleh dinyalakan untuk kameranya. Silakan, nanti operator akan mengambil gambarnya. Silakan dibuka dulu semua kameranya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Oke, operator siap ya. Saya hitung mundur. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Untuk yang slide kedua, 3, 2, 1. Sebentar. Oke, 3, 2, 1. Untuk slide yang ketiga, 3, 2, 1. Oke. Di slide yang terakhir, yang keempat, 3, 2, 1. Oke. Oke, teman-teman semua itu untuk linknya sudah kita share ya.
Itu yang pertama itu link evaluasi, itu link evaluasi, kedua ada link tugas, lalu ada link pendaftaran, dan yang ini sebentar, satu lagi ya. Nah, ini adalah grup WA-nya ya teman-teman semua. Jadi ada 4 link di sana. Silakan untuk eh, mengakses link tersebut seperti itu. Ibu Iis, terima kasih atas ilmu yang diberikan yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta ikhlas dan juga teman-teman yang sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya pada ikhlas yang ke-35 ini. Saya Zailani selaku MC dan moderator, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di ikhlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Makasih ya, Pak. silakan Terima kasih. mengisinya ya.